Kita akan membahas satu materi yang mendasar namun sangat menarik. Materinya adalah sejarah perkembangan komputer. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah apa pengertian komputer. Nah, nanti kita akan bahas secara bahasa dan secara umum. Kita awali dari pengertian komputer secara bahasa, yaitu komputer berasal dari bahasa Latin. Ternyata bukan dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti alat hitung. Kemudian di awal pembuatan komputer dan didesain itu bertujuan sebagai alat bantu untuk menghitung angka-angka. Jadi awalnya komputer itu dibuat serta didesain hanya untuk membantu proses perhitungan yang berkaitan dengan angka-angka. Oke, kita lanjutkan ke pengertian secara umum, yaitu suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Oke, masih banyak ya pengertian berdasarkan para ahli juga banyak sekali. Jadi silakan nanti teman-teman cari sendiri pengertian dari beberapa ahli. Berikutnya di sini kita akan membahas inspirasi. Artinya apa saja yang menjadi inspirasi dari lahirnya komputer. Alat-alat hitung yang menjadi inspirasi lahirnya komputer di sini ada 4 ya. Yang pertama itu sempoa. Nah, ini adalah ilustrasi sempoa. Sempoa dianggap menjadi awal dari munculnya komputer. Kemudian yang kedua, kalkulator roda numerik. Ini adalah ilustrasinya. Sebuah kalkulator roda numerik yang mempunyai 8 roda putar bergerigi, fungsinya tentu saja sebagai pengolah angka. Kemudian yang ketiga, mesin analitik, yaitu mesin dengan perhitungan otomatis yang ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kemudian yang terakhir adalah mesin tik. Ini teman-teman ilustrasinya. Mesin tik atau mesin ketik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol. Apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Oke, ini adalah inspirasi yang menjadikan suatu komputer. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah perkembangan komputer. Ternyata di sini perkembangan komputer dibagi menjadi generasi. Generasi pertama dari tahun 45 sampai 55. Generasi yang kedua tahun 55 sampai 65. Kemudian generasi yang ketiga 65 sampai 80. Kemudian generasi yang keempat tahun 80 sampai tahun 2000-an.
Kemudian yang terakhir, generasi kelima, yaitu tahun 2000-an sampai masa depan. Berarti sekarang ini kita memasuki perkembangan komputer generasi kelima. Berikutnya, kita akan bahas dari generasi yang pertama. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatnya. Ini adalah ilustrasi komputer generasi yang pertama. Terlihat ukurannya sangat besar, karena pada saat itu komponen dasarnya menggunakan tabung vakum. Kemudian berikutnya, ciri-ciri dari komputer generasi yang pertama diantaranya memiliki ukuran yang besar akibat dari penggunaan tabung vakum ya. Kemudian menggunakan tabung vakum, ini ciri khusus dari generasi yang pertama. Kemudian kapasitas penyimpanan kecil, artinya sudah muncul memori di sini meskipun kapasitasnya kecil. Kinerja lambat, kemudian memerlukan listrik yang besar. Karena ukurannya besar, jelas memerlukan listrik yang besar. Berikutnya, kita lanjutkan ke generasi yang kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer pertama telah diganti dengan transistor. Ya, ini akibat dari ukurannya sangat besar, kemudian dikembangkan, ternyata muncul di sini yang namanya adalah transistor. Nah, ini adalah ilustrasi komputer generasi yang kedua. Ciri-ciri dari generasi kedua diantaranya ukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama. Kemudian kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Karena di sini sudah berkembangnya transistor. Berikutnya yang ketiga, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Ini mengembangkan generasi yang kedua yang memiliki kendala transistornya mudah panas, sehingga di sini memunculkan ide penggunaan batu kuarsa untuk meredam panas. Oke, ini adalah ilustrasi komputer generasi yang ketiga. Ciri-cirinya diantaranya adalah harga terjangkau, memori lebih besar, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Kemudian pertama kali penggunaan keyboard dan monitor. Oke, kita beralih ke generasi yang keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam menghimpun integrated circuit atau IC menjadi jutaan chip. Nah, di sini terjadi pengembangan IC ya. Ukurannya juga menjadi lebih kecil, kemudian komponen yang digabungan dalam IC-nya juga semakin banyak. Ini adalah ilustrasi komputer generasi yang keempat. Ciri-cirinya diantaranya adalah menggunakan large scale integration, kemudian digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Yang terakhir yaitu generasi kelima. Komputer generasi kelima identik dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disebut kecerdasan buatan. Ini adalah ilustrasi komputer generasi yang kelima. Ciri-cirinya masih menggunakan large scale integration, kemudian fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat, adanya alat pengganti pekerjaan manusia, simbol dari generasi kelima. Ini munculnya kecerdasan buatan.
Oke, referensi yang digunakan adalah karangan Junaidi dan Barsasela tahun 2008. Judulnya adalah Teknologi Informasi Kesehatan Aplikasi Komputer Dasar. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.